Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati. Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati. Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang FM yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam dan berkah dalam. Pada malam ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Agustina Sari Yulianti. Tema yang saya sampaikan malam ini adalah peristiwa transfigurasi Yesus. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 17 ayat 1-9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang dikasihi Tuhan. Hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kalau kita perhatikan, para penginjil selalu menuliskan atau melaporkan bahwa Yesus selalu menggunakan kesempatan tertentu setelah melayani manusia, entah itu mengajar atau menyembuhkan orang sakit. Lalu ia pergi menyendiri di atas bukit. Menyendiri artinya seorang diri saja. Ia menyendiri di atas bukit dan berdoa. Kadang bisa sampai semalaman ia berdoa. Tetapi kali ini dalam Injil tertulis bahwa Yesus mengajak 3 murid inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung itu, tiba-tiba Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Istilah berubah ini disebut transfigurasi.
Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. 3 murid ini mendapat momen yang luar biasa. Mereka mengalami Yesus dalam kemuliaan kebangkitan. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu untuk memberikan pengajaran kepada para murid bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Yesus, yaitu peristiwa penyalibannya yang akan membawa pada kemenangan, kemuliaan, bahwa di balik hinaan dan caci maki akan ada kemuliaan yang akan menguatkan para murid dalam kehidupan mereka selama mengikuti Yesus, guru mereka. Sedari awal, Yesus menginsafkan para murid bahwa salib adalah jalan yang mesti dilalui untuk sampai pada puncak kemuliaan. Para murid dan semua orang beriman akan mengalami kemuliaan yang sama kalau setia memeluk salibnya sepanjang ziarah di dunia. Kang Mas Mbak Yu, tujuan transfigurasi ini adalah untuk memberikan spiritualitas atau kerohanian kepada umat Katolik dalam sikap batin dan berdampak pada sikap lahirnya saja. Tujuan transfigurasi ini adalah untuk memberikan spiritualitas atau kerohanian kepada umat Katolik dalam sikap batin dan berdampak pada sikap lahirnya juga. Dan bagi kita saat ini, gunung tinggi tempat terjadinya transfigurasi Tuhan Yesus adalah gereja. Di dalam gereja, terang Allah diberikan sebagai sabda Allah dan sakramen keselamatan. Kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor membuka pikiran dan menerangi hati kita bahwa salib, penderitaan, dan tantangan menguji kemurnian iman kita sebagai jalan benar menuju kemuliaan Allah. Marilah, Kang Mas Mbak Yu, kita tutup renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, bantulah kami agar kami hari demi hari semakin ikut merasakan kenikmatan-Mu. Bantulah kami agar pada hari ini kami juga mengikuti firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang FM, renungan yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa dan berkah dalam. Sahabat agama dan budaya, terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tetap terhubung dengan pembaruan kami. Kami juga sangat menghargai saran Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menikmati.